Shalom adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di Junior Church GBI Crown Place. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Wah, kakak senang kalau adik-adik sekarang sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Oke, yang siap untuk mendengarkan, kalian duduk manis. Kemudian siapkan hati kalian dengan sungguh-sungguh. Dan tidak usah main-main lagi. Nanti aja kamu main ya. Nah, tema kali ini adalah Jehovah M'Kaddesh. Kita sudah belajar dalam seri sebutan Allah dalam Alkitab. Ada 7 kan? Nah, ini adalah yang terakhir. Hari ini adalah yang ke-7. Yuk, kakak mau ajak kalian semua bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berikan suaramu yang terbaik. Sebelumnya kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, semua berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau Allah kami yang baik. Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau. Bila hati kami, kesungguhan kami, boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu, buat kami semua. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia. Boleh melakukan firman Tuhan setiap saat. Dan selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Berkati ibadah GC hari ini Tuhan. Sampai selesai nanti juga berkati kakak-kakak GC, berkati gereja kami, dan berkati teman-teman kami, baik yang online ataupun onsite. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan. Kalian boleh bersorak-sorai, bertepuk tangan dengan sukacita. Mari adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut.
sudah memuji Tuhan? Saatnya adik-adik mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Mari semuanya dengan kesungguhan hati, dengan sikap doa, Kak Ina aja adik-adik berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah merasakan kehadiran Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik semuanya yang saat ini sedang ibadah maupun sedang streaming di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Berkati kebenaran firman Tuhan supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap adik-adik. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi setiap adik-adik di gereja Junior Crown Palace. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan pagi, siang, sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi di sini dengan Kak Ita. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Siap semua? Ya, kalau siap duduk yang manis, tangan dilipat, buka telinganya. Ya, Kak Ita mau mereview kembali kalau beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah belajar tentang sebutan nama lain tentang Allah. Ya, yang pertama apa adik-adik? Jehovah Jireh, artinya Allah menyediakan. Yang kedua, Jehovah Rafa, artinya Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga, Jehovah Shalom, artinya Tuhan adalah keselamatan. Yang keempat, Jehovah Nisi, artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Yang kelima adalah Jehovah Rohim, artinya Tuhan adalah gembalaku. Yang kemarin, yang keenam adalah Jehovah Shammah, artinya Tuhan hadir di situ. Dan yang ketujuh adalah Jehovah Kades, artinya Tuhan yang menguduskan. Sekarang kita akan belajar yang terakhir nih adik-adik, yaitu Jehovah Kades. Yang artinya apa tadi? Tuhan yang menguduskan. Oh iya, Kalita mau tanya nih adik-adik. Adik-adik tahu kan semua tentang pakaian di rumah ya? Kalau adik-adik pulang sekolah nih, adik-adik lepas sepatu, cuci tangan, masuk kamar, ganti baju. Nah, ganti baju ya, adik-adik nih ganti baju. Bajunya kira-kira dicampur nggak sama baju yang baru? Ya, baju yang sudah dicuci, baju yang sudah disetrika dengan rapi. Adik-adik buka baju langsung, lempar aja. Campur deh tuh sama baju yang baru. Bau ya adik-adik, jangan. Nah, baju yang bersih jangan dicampur dengan baju kotor. Nanti bau semuanya. Enak, baju sudah wangi, sudah rapi, sudah bersih. Tahu-tahu kena baju yang bekas keringat kita. Pasti tercemar ya, jadi bau. Nah, kalau adik-adik pergi nih piknik ya ke tempat wisata atau kemana, kalian kan pernah lihat sampah ya adik-adik, ada situ ada tempat sampah. Tempat sampahnya Kak Lita pernah lihat ada 3, ada yang 2 ya. Situ tempat sampahnya juga warna-warni,
Ada yang merah, ada yang kuning, ya, ada yang hijau. Tempat sampah aja warna-warni. Kenapa diberi warna-warni? Ya, karena di situ sampahnya dibedakan antara sampah yang organik dan non-organik ya. Sampah yang kering dan sampah yang basah. Itu pun dipisah. Ya, kenapa sih kok harus ada pemisahan? Baju kotor dengan baju bersih dipisah. Piring kotor dengan piring bersih dipisah. Sampah ya, namanya sampah aja dipisah. Tujuannya apa? Supaya tidak tercemar ya. Yuk sekarang Kak Lita mau melakukan sesuatu. Kita mau buat eksperimen ya adik-adik. Eksperimennya coba lihat nih. Kak Lita punya gelas kosong ya. Gelas kosong ini kakak mau kasih air. Nih, kasih air ya, sudah terisi. Nih, ibaratnya gelas ini adalah diri kita ya, adik-adik. Nih, diri kita bersih. Diri kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Nah, terus di sekolah, nih, kalian ke sekolah tuh. Kalian di sekolah punya teman yang banyak tentunya. Temannya ada yang baik. Datanglah teman yang baik, bergaul dengan kita. Lalu teman yang baik mempengaruhi kita. Yuk belajar. Yuk doa sama-sama. Yuk baca firman Tuhan setiap hari. Nah, ini tetap bersih. Teman yang baik. Ya, kita punya teman yang baik, maka pikiran kita ya akan menjadi baik. Terus di sekolah kan juga ada tuh anak-anak yang nakal ya. Wah, ayo bergaul nih sama si Budi misalnya. Budi ini punya sifat suka marah, suka nyontek. Nah, setelah itu kita punya teman lagi. Namanya si Parto. Parto ini punya sifat dan kebiasaan suka membuli teman. Datanglah kepada kita. Kita bergaul nih sama dia. Bully teman yuk. Yuk. Terus apa lagi? Mintain uang teman yuk. Ada lagi. Suka mencuri. Teman yang suka mencuri. Nah, kita berteman dengan mereka. Tadi air yang putih berubah menjadi warnanya. Lihat adik-adik. Berubah warnanya merah. Terus kita punya teman lagi nih. Ada teman yang sukanya bolos sekolah. Yuk. Ceritanya temannya si Benny. Wah, tiba-tiba, yuk bolos sekolah, nggak usah sekolah. Ayo ikut. Terus, apa lagi? Suka bohong sama orang tua. Bohongin orang tua yuk, kita ke sekolah, padahal nggak ke sekolah. Bergaul lagi, ikut lagi. Dia tambah, ya dosanya bertambah, pikirannya berubah. Dari anak baik, tidak baik, dia suka marah, suka bohong sama orang tua, suka membuli teman, mengejek teman. Nah, dia menjadi berubah. Ya, dari air yang jernih menjadi air yang kotor. Ya, ini airnya tidak baik. Sama seperti diri kita. Diri kita bersih, pikiran kita bersih. Tapi kalau kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, maka kita akan berubah pun jadi tidak baik. Nah, jangan dicontoh ya adik-adik. Nah, terus coba sebelumnya kita mau baca dulu nih adik-adik. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita
dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, sini artinya apa, adik-adik? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, sama seperti tadi ya. Nih, kita dilahirkan menjadi anak yang baik ya, menjadi anak Tuhan yang taat. Tetapi oleh karena kebodohan kita, datanglah teman-teman yang mempengaruhi pikiran kita, yang mengajak kita, lalu kita mau ikut-ikutan bergaul dengan mereka. Nah, kita berubah menjadi tidak baik ya. Makanya ada pepatah, berkumpul dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik. Yang berkumpul dengan orang yang tidak baik, kita pun menjadi tidak baik ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, Tuhan sedih adik-adik kalau kita hidup tidak kudus, hidup kita penuh dosa, hidup kita tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sedih. Ya, mama papa kalian juga sedih kalau kalian menjadi anak yang tidak baik. Ya, bagaimana sih Kak? Aku nih sudah tidak baik. Bisa nggak aku berubah? Ya, bisa adik-adik. Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, Tuhan itu lahir buat kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ya, coba nih. Aku sudah seperti ini, Kak. Hidupku penuh dosa. Hidupku tidak suci lagi. Hidupku tidak kudus lagi. Jangan khawatir adik-adik. Karena Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan diri kita yang penuh dengan dosa. Bisa enggak hidup kita berubah jadi kudus? Bisa. Bisa enggak? Ya, coba mari kita praktekkan. Air ini yang kotor ini seperti tubuh kita. Yuk, kita mau praktekkan lagi ya, adik-adik. Kakak punya sesuatu. Ya. Ini tubuh kita yang kotor. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus baik. Diri kita yang kotor, diri kita yang penuh dosa, ya, bisa berubah karena Tuhan Yesus menebus dosa kita, sehingga dosa kita telah ditebus, diri kita yang sudah penuh dengan dosa menjadi bersih, menjadi putih, ya. Nah, inilah adik-adik, Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu Maha Kudus, ya. Dia mampu mengubah segala sesuatu. Tuhan mampu menebus dosa kita dari orang berdosa menjadi orang yang kudus. Sebab itu Tuhan kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Diri kita kudus, karena kita punya Tuhan yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, adik-adik, kita diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi orang yang tercemar. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang hidup kudus. Jika roh Allah ada di dalam kita, kita tidak boleh menyedihkan, membuat Roh Kudus berduka. Kita tidak boleh membuat Tuhan berduka atas perbuatan dosa kita. Ya. Orang tua kalian juga tidak mau,
kalian hidup di dalam hal yang tidak baik, yang tidak benar. Jadilah kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Sekali lagi kita mau baca di dalam Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan. Ya, artinya apa? Kita harus berpegang kepada ketetapan Tuhan, ketetapan peraturan daripada Tuhan. Jangan berbuat dosa. Ya, ingat 10 perintah Allah. Ya, kita jangan berbuat dosa, tapi kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Ya, dengan cara apa adik-adik? Kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tercemar, mana yang tidak tercemar, mana yang najis dan tidak najis. Nah, itu karena kita satu milik Tuhan. Kedua, dekat kepada Tuhan dengan cara berdoa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, ya, bersekutu dengan Tuhan setiap hari, rajin ke gereja, ya, rajin berdoa. Jangan lupa dekat dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kudus, maka kita pun akan kudus. Kita bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, serta melakukan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang kudus. Engkau Tuhan MKDes, Engkau Tuhan yang menguduskan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, dan tolong bantu kami, jaga hati dan pikiran kami, supaya kami hidup tidak tercemar, melainkan kami hidup di dalam kekudusan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan berkati orang tua mereka Tuhan, dan Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.